Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rantiah dari kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari bab 10 tentang rahmat Islam bagi alam semesta. Baik, langsung saja di bab 10 ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, untuk memahaminya, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah Islam. Kita akan membahas perkembangan Islam di benua Asia terlebih dahulu. Yang pertama ada negara India. Kerajaan-kerajaan Islam di India diantaranya sebagai berikut: Kerajaan Sabak Takin, Kerajaan Ghazni, Kerajaan Mamalik, Kerajaan Keturunan Khilji, dan Kerajaan Taghlaq. Kemudian negara yang kedua ada negara Pakistan. Negara yang ketiga ada Afghanistan, Tiongkok, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia atau Malaka, dan Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam di benua Afrika. Berikut ditampilkan beberapa negara di wilayah tersebut, yaitu Habasyah, Mesir, dan pantai utara Afrika. Yang ketiga ada perkembangan Islam di benua Amerika. Yang keempat ada perkembangan Islam di benua Eropa. Pembahasan tentang perkembangan Islam di benua Eropa pada bab ini dibatasi pada beberapa negara. Sebagai gambaran umum tentang keberadaan Islam di Eropa, yaitu Andalusia atau Spanyol, Rusia, dan Inggris. Dan yang kelima, perkembangan Islam di Australia. Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Materi yang kedua yaitu masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada beberapa jenis pemetaan periode sejarah Islam menurut para ahli. Salah satunya adalah periodisasi menurut Harun Nasution. Menurut beliau, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik, tahun 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan, tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern, tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Pada sub ini akan kita bahas sekilas tentang berbagai cabang keilmuan yang berkembang masa-masa tersebut beserta para tokohnya. Yang pertama, kemajuan intelektual. Berikut diuraikan secara singkat bidang-bidang keilmuan yang mengalami kemajuan di berbagai wilayah kekuasaan Islam beserta para pakar di bidang masing-masing. Yang pertama, filsafat. Yang kedua, kedokteran. Yang ketiga, astronomi. Yang keempat, matematika. Yang kelima, fisika. Yang keenam, kimia. Yang ketujuh, sejarah dan geografi. Yang kedelapan, geometri. Yang ke-9, kesenian. Yang ke-10, bahasa dan sastra. Yang ke-11, kepustakaan. Yang ke-12, fikih. Dan yang terakhir, tasawuf. Yang kedua ada kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Dan materi yang ketiga, masa kemunduran peradaban Islam. Sejarah umat manusia terus bergulir mengikuti sunnatullah, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi makhluknya. Siapa yang gigih berjuang dan memenuhi syarat untuk menang, maka dialah yang menang, dan begitu pun sebaliknya. Perjalanan panjang sejarah peradaban umat Islam telah mengalami pasang dan surut seiring dengan kuat lemahnya daya juang dan spirit jihad dalam jiwa mereka. Materi yang keempat yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa datang. Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin telah dipraktikkan selama 15 abad di muka bumi ini.
Rahmatan lil alamin adalah istilah Qurani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Demikian materi singkat yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.